filosofis tentang kebudayaan, terutama kebudayaan Batak. Maka Suara Tepian online ini yang kami gagas untuk menyuarakan kebudayaan. Maka slogan yang kami pakai, budaya untuk kemanusiaan. Karena itu budaya lahir dari rahim kebiasaan masyarakatnya, dan itu menjadi habitus, semacam etos yang sudah tertata, terjadi, dan itu menjadi tatanan yang dilakukan oleh masyarakatnya, maka disebut budaya. Budaya itu aturan yang sudah baku, yang terakumulasi oleh hal-hal atau kearifan masyarakatnya, dan disepakati bahwa itu adalah memperbaiki, memberi teladan, termasuk etika. Budaya itu sangat penting. Bicara budaya, terutama kebudayaan Batak, kita bisa lihat dari nilai-nilai ungkapan filosofisnya. Itu sebabnya saya selalu melirik bahwa ungkapan filosofi Batak itu bisa dilihat dari ungkapan filosofisnya. Maka saya sudah berhasil, walaupun belum lengkap, menulis buku ungkapan filosofis Batak, mereaktualisasi tepatnya ungkapan filosofis Batak. Dan ungkapan-ungkapan itu menurut saya sangat mudah untuk kita memahami apa filsafat, apa hal-hal yang ada dalam budaya itu. Jadi bicara kebudayaan Batak, bicara ungkapan filosofisnya. Satu ungkapan filosofis yang menurut saya sangat dalam budaya Batak, yaitu ungkapan Natua tuamido de bata na tarida. Saya ulangi lagi, Natua tuamido de bata na tarida. Ini ungkapan yang sangat dalam, kalau diterjemahkan barangkali tidak letterlet, tapi ungkapan bahasa yang lebih bebas di bahasa Indonesia kan, orang tuamu lah Allah yang kelihatan. Jadi ibu, ayah, itulah orang wujud Tuhan, itulah Tuhan yang terlihat. Ungkapan itu menyeratkan orang tuamu lah Allah yang terlihat. Ini juga perlu dikritisi karena banyak yang salah paham juga. Tentu manusia bukan Tuhan, atau orang tua yang melahirkan atau membesarkan kita, mendidik kita, bukan Tuhan. Tetapi wajah mereka, hal-hal yang mereka lakukan, kasih agape yang mereka tunjukkan, itulah kasih dari Tuhan sendiri. Tidak ada orang tua yang ingin anaknya susah, tidak ada orang tua yang ingin anaknya menderita. Semua orang tua berjiwa, walaupun kadangkala orang tua tidak selalu sempurna menunjukkannya, tapi intinya orang tua rindu anak-anaknya berkembang, maju, dan berhasil. Orang tua itu wujud dari Tuhan. Itulah yang dalam ungkapan filosofis Batak. Jadi sekali lagi, bukan orang tua adalah Tuhan, tapi orang tua adalah memperlihatkan, karena kita tidak pernah melihat Tuhan, dan dengan kita menghormati orang tua, wajah Tuhan atau sifat dari Tuhan itu ada dalam diri orang tua. Bukankah ini juga menjadi perdebatan? Karena bagaimanapun, kalau kita sendiri dengan kasat mata, itu kesombongan kalau kita sebut kita pernah melihat Tuhan. Tuhan yang kita tahu, bisa kita alami, kita rasakan, dan memang secara personal boleh kita bergumul, boleh kita bergaul erat dengan Dia pencipta kita, tapi tidak benar kalau orang menyebut dia melihat Tuhan. Musa, kalau kita belajar sejarahnya, dia meminta wajah dari Tuhan. Tuhan datang dengan sinaran di semak-semak, dan itu juga tidak bisa dilihat Musa.
Kembali pada ungkapan filosofis Batak itu, ini sangat dalam, Natua tuamido debata anatarida. Saya selidiki ungkapan ini sebenarnya katanya pernah muncul dari I.L. Nomensen ketika dia datang perkampungan-perkampungan Batak di kala itu, dia bertemu dengan orang tua Batak. Di perkampungan itu banyak interaksi, dan satu raja, tidak disebutkan raja itu siapa, tapi kemungkinan Raja Huta atau pemimpin di perkampungan itu berani berdialog dengan Nomensen dan bertanya, Opung Nomensen, sesungguhnya kami orang Batak, ya ini bahasa Indonesia, tapi mungkin bahasanya dengan bahasa Batak yang paling dalam, sudah tahu, karena kita tahu juga Nomensen itu belajar bahasa Batak. Berbeda dengan Munson Liman yang meninggal atau dibunuh karena salah paham atau miskomunikasi karena dia tidak belajar bahasa. Kelebihan Nomensen memang dia belajar dengan Pandertuk bahasa Batak di Barus, kemudian dia menjadi penginjil. Kembali pada cerita saya tadi, sesungguhnya Nomensen tahu apa yang disampaikan orang tua itu, pertanyaannya juga dia mengerti, dia tidak hanya mendengarkan, tapi apa yang disampaikan pertanyaan untuk beliau, dia jawab. Karena orang tua itu bertanya, kami sudah punya konsep Tuhan, kami sudah memahami ada Tuhan, tapi kami tidak pernah melihat Tuhan. Ini pertanyaan menarik dan menantang. Dan Nomensen kemudian dengan pergumulan di kala itu, dengan cepat dia berpikir, dia mendapat inspirasi menjawab, lalu ungkapan itu muncul. Natua tuamido debata anatarida. Orang tuamu lah Allah yang kelihatan. Tapi barangkali ini juga masih diperdebatkan apakah benar-benar ungkapan itu dari Nomensen, karena ungkapan-ungkapan itu selalu diungkapkan juga, termasuk menasihati anak muda agar mereka menghormati orang tua. Bukankah kalau kita sandingkan atau kita lihat di Alkitab, terutama Perjanjian Lama, di sana diceritakan pada titah ke-10 yang diterima Musa itu, di titah ke-5 tersirat jelas menyebut orang yang menghormati orang tua akan panjang umur. Berbahagialah orang yang menghormati orang tua dan karena itu dia diberkati. Jadi pengalaman-pengalaman kemanusiaan kita menunjukkan orang yang sangat menghormati orang tua, orang yang tidak semena-mena dengan orang tua, sopan dengan orang tua, dan apa yang disampaikan orang tua itu dia dalami dan gumuli, itulah orang-orang yang diberkati dalam bahasa teologinya. Orang-orang yang mendapat keistimewaan, berkat yang luar biasa dalam kehidupannya karena dia memberanikan diri menyadari bahwa orang tua itu wajah Tuhan. Jadi hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu, itu ungkapan yang sangat dalam. Bukankah dalam filosofi yang lain juga memang disampaikan begitu, menghormati orang tua. Kita bangga dengan saudara kita Muslim, mereka menyebut di bawah telapak kaki ibu adalah surga. Saya kira ini ungkapan yang sangat menarik. Tapi Batak juga tidak kalah menarik, ungkapan Natua tuamido debatan natarida. Orang tuamu lah Allah yang kelihatan. Lain kali kita akan sambung. Kami akan juga mencoba membagikan filosofis Batak, menjelaskan apa ungkapan itu, karena ini menarik. Karena dengan ungkapan itulah kita mempelajari filosofi Batak, kita menggumulinya, kita menghidupinya, dan dengan demikian makin kita mengerti apa maknanya, apa esensinya, dan apa relevannya di kehidupan kita sekarang.
Saya kira itu, terima kasih. Horas Indonesia.